Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rotana Amanda Putri dari SMP 4 Sewan. Di sini saya akan bercerita tentang Sang Kuryang. Dahulu kala hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Dayang Sumbi. Ia sangat menyukai menenun. Hingga suatu hari alat tenunnya jatuh. Karena kesal, ia pun berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, jika seorang pria yang mengambilnya, maka dia akan menjadi suami saya. Dan jika yang mengambilnya seorang wanita, maka dia akan menjadi saudara perempuan saya. Kemudian seekor anjing jantan menghampirinya. Siapa yang mengambil alat tenunku ini? Sepertinya tidak ada orang di sini. Aku yang mengambilnya, Tuan Putri. Kamu kan tumang. Berarti kamu akan menjadi suami saya. Untuk menepati kata-katanya tersebut, ia pun menikahi anjing dan menamainya dengan nama Tumang. Tumang adalah salah satu prajurit sakti di istana yang sebenarnya adalah seorang pangeran yang gagah dan berwibawa. 1 tahun berlalu, Dayang Sumbi melahirkan anak yang bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang tampan dan berani. Suatu hari, Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi untuk tidak membicarakan kepada Sang Kuryang siapa Tumang yang sebenarnya. Dayang Sumbi, istriku, tolong kamu rahasiakan kepada Sang Kuryang siapa aku yang sebenarnya. Baiklah suamiku, akan kuturuti permintaanmu. Hingga suatu hari, Sang Kuryang dan Tumang pergi ke hutan untuk berburu. Di mana rusa itu? Apa mungkin di sana? Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Atas kegagalan tersebut, ia menyalahkan Tumang dan membunuhnya. Tumang, kau ini seharian tidak bisa membantuku, sehingga hewan buruanku lepas, tak bisa kutangkap. Ampun Tuan, aku sudah lelah. Banyak omong kamu, sekarang dagingmu yang akan menggantikannya. Kubunuh kau, mati kau. Akhirnya Sang Kuryang membawa daging Tumang untuk diberikan kepada ibunya. Waktu beranjak malam, Dayang Sumbi mulai mencari keberadaan Tumang. Sang Kuryang, anakku, apakah kamu mengetahui keberadaan Tumang? Sang Kuryang mulai cemas dan takut. Dalam hatinya, ia berkata, aduh, bagaimana ini? Apa aku harus berbohong? Tetapi bohong itu kan dosa. Kemudian Sang Kuryang memberitahu kepada ibunya yang sebenarnya terjadi. Ibu, maafkan aku. Tadi di hutan aku gagal berburu. Hingga akhirnya aku bunuh Tumang untuk kuambil dagingnya. Apa? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa Sang Kuryang? Teriak Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sangat marah. Kemudian Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan menggunakan kayu. Pergi kamu jahat sekali Sang Kuryang, pergi. Ampun ibu, ampun maafkan aku.
sebuah rumah yang di dalamnya terdapat wanita cantik. Wanita cantik tersebut ialah Dayang Sumbi. Keduanya sangat menyukai tanpa mengetahui bahwa mereka adalah ibu dan anak. Hingga suatu hari, Dayang Sumbi membelai kepala Sang Kuryang. Betapa kagetnya Dayang Sumbi mengetahui bekas luka yang ada di kepala Sang Kuryang. Ditambah Sang Kuryang yang bercerita bahwa luka tersebut akibat pukulan ibunya dulu. Hah? Luka apa yang ada di kepalamu, Sang Kuryang? Oh, lukaku ini disebabkan karena ibuku yang memukulku dengan menggunakan kayu. Dayang Sumbi mulai cemas dan takut. Berbeda dengan Sang Kuryang yang terus memaksa Dayang Sumbi untuk menikah dengannya. Dayang Sumbi, terimalah lamaranku. Jadilah istriku. Tidak, tidak Sang Kuryang. Kita tidak bisa menikah. Kita ini adalah ibu dan anak. Mana mungkin, kau masih muda, Dayang Sumbi. Jika kau tidak percaya, akan kubuat persyaratan sebelum kau menikahiku. Baiklah, apa itu? Katakan saja. Tolong buatkan aku satu perahu besar beserta bendungan dalam waktu 1 malam dan selesai sebelum datangnya fajar. Baiklah, akan kuturuti permintaanmu. Kemudian Sang Kuryang mengeluarkan segala kesaktiannya untuk membuat bendungan dan perahu besar. Selain itu, Sang Kuryang dibantu oleh makhluk halus. Ketika hampir selesai, Dayang Sumbi mulai cemas, sehingga ia memanggil wanita-wanita di sekitarnya untuk menumbuk biji-bijian sebagai tanda palsu. Tek, tek. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Cincin itu pun lari ketakutan. Akhirnya Sang Kuryang marah dan menendang kapal tersebut hingga terbalik. Betapa kagetnya Sang Kuryang mengetahui bahwa kapal tersebut berubah menjadi kudung yang disebut Tangkuban Perahu. Dan bendungan yang dibuat Sang Kuryang meluap sehingga membuat Sang Kuryang dan Dayang Sumbi tenggelam tak terselamatkan. Tolong, tolong, tolong. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.